A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini dan video kali ini kita melanjutkan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang mana kisah ini tentu bercerita tentang diri kita, juga bercerita tentang apa yang kita alami di kehidupan ini dan gejolak apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dalam hidup ini ada dua aspek yang saling nampak bertolak belakang, ataupun dua aspek yang nampak berbeda. Dalam bahasa Sanskerta disebut dengan satu aspek sampriti, artinya aspek yang kita jalani sehari-hari, sampriti ya, dan juga aspek yang kenyataan yang ada disebut dengan para arta atau the ultimate truth, ataupun kenyataan yang senyatanya ada. Hidup ini seperti sempriti dan juga para arta ini diceritakan bahwa seperti gelombang ataupun juga seperti lautan. Jadi kehidupan yang kita jalani disebut dengan gelombang lautan yang terus memiliki banyak bentuk dan juga banyak gejolak. Dan ada aspek yang terdalam yang disebut dengan para arta, ataupun kenyataan yang tertinggi, ataupun art meaning yang terdalam, yang mana aspek ini disebut dengan aspek ultimate truth, ataupun kebenaran yang nyata adanya. Yang kita bahas dalam aspek Al-Quran ini, yang kita bahas dalam kisah semua para nabi, yang insya Allah akan kita bahas selama Ramadan ini, 30 pertemuan, 30 sesi, yang mana aspek-aspek yang diceritakan Al-Quran hanya itu, aspek yang timbul dan aspek yang tidak timbul, unmanifest dengan manifest, yang mana dalam tradisi Veda ataupun tradisi Sanskerta, yang tidak termanifest itu disebut sebagai nirguna, yaitu tidak memiliki kualitas. Sedangkan yang termanifest ini disebut dengan saguna, bersama dengan kualitas. Hidup ini Al-Quran hanya ingin bercerita tentang itu. Begitu juga kisah Nabi Nuh ingin bercerita tentang aspek yang nampak ini realitasnya apa, atau kenyataannya apa. Al-Quran ingin bercerita tentang itu juga. Tentu aspek yang seperti ataupun aspek yang kita alami ini memiliki banyak lapisan. Maka pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa maksud daripada fulkah ataupun perahu, ataupun perahu besar yang dibangun ataupun yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam secara histori, itu maknanya sebenarnya makna dalamnya atau makna transendennya adalah syariat. Nah, tentu kata syariat ini kita harus mengerti adalah sesuatu yang very beautiful, artinya sesuatu yang kita lakukan agar kita terjaga untuk sampai kepada tujuan. Karena kata syariat berasal dari kata syara'ah, yang bermakna perjalanan yang sudah memiliki pakem dan juga memiliki batasan serta memiliki tujuan.
Maka daripada itu, maka dalam bahasa Arab, proyek ataupun juga sebuah visi sebuah pemahaman ke depan itu disebut dengan masyru', berasal dari kata syara'ah yang bermakna jalan, tapi jalannya bukan sesuatu yang hanya jalan tanpa tujuan, tapi jalannya penuh dengan kesiapan ataupun penuh dengan hal-hal yang mengarahkan kepada tujuan. Itulah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai makna daripada pulkah ataupun makna daripada perahu ataupun juga kapal. Maka dari itu kita akan lanjutkan cerita ini pada cerita mengenai tentang ayat daripada Al-Hud juga, yaitu ayat ke-30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim hatta idza jaa amruna wa farrat tanawwur qulna ihmil fiha min kulli zawjain wa zawjain isnin wa ahlak. Katakan bahwasanya itu Tuhan berfirman, bawalah masuk ke dalam perahu itu setiap 2 orang berpasangan dan juga keluargamu. Apa maksudnya makna daripada keluarga di sini? Yaitu maksud daripada keluarga di sini adalah hubunganmu secara batinia dengan orang tersebut. Jadi yang disebut dengan keluarga adalah secara arti keluarga kan artinya kita terhubung dengan orang ini, dengan ini dan ini. Inilah makna ataupun meaning daripada keluarga, yaitu keterhubungan kita dengan sesuatu, keterhubungan kita dengan seseorang, itulah yang disebut dengan keluarga. Maka diceritakan bahwa bawalah keluargamu wa ahlaka. Maka daripada itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah orang yang tersambung denganmu dan juga apa yang kamu hayati dan apa yang kamu jalani. Dikatakan seperti itu, bahwa sesungguhnya keluarga daripada para nabi, keluarga daripada orang yang tercerahkan, orang yang orang yang sein adalah orang yang terhubung dengannya, beramal dengan apa yang dia hayati dan juga menjalankan sebagaimana ia jalankan. Maka daripada itu pada cerita selanjutnya kita akan berbicara tentang ternyata ada keluarga yang secara hubungan darah itu ada, tapi dia tidak terhubung. Maka dia dikatakan dalam Al-Quran laisa min ahlik, bahwa dia bukanlah keluargamu. Kenapa? Karena hubungan fisik itu, hubungan secara darah adalah hubungan yang terjadi karena adanya ikatan tertentu yang disebut dengan ikatan saya tidak mengerti, mungkin orang membahasakannya sebagai karma. Kemudian tapi yang esensial dari hidup kita ataupun yang mendasar daripada hidup kita adalah sesuatu yang di dalam diri kita yang terdalam atau batin kita. Karena kita ketahui dalam tradisi Sanskerta ataupun tradisi Veda dibagilah tubuh itu menjadi 5 pancamaya kosa. Ada anamaya kosa, yaitu fisik. Ada pranamaya kosa, ada manomaya kosa, ada picenanamaya kosa, dan anandamaya kosa. 5 lapisan tubuh ini memiliki gradasi yang berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan keluargamu dalam surah Al-Hud ayat ke-40 ini adalah orang-orang yang tersambung denganmu
dan juga apa yang engkau hayati dan juga apa yang engkau jalankan. Maka itulah sesungguhnya keluarga yang perlu engkau bawa ke dalam perahu. Kenapa engkau bawa ke perahumu? Karena hanya orang-orang yang tersambung denganmu secara rohani, secara batin, secara mental, dan juga bersambung padamu dengan apa yang engkau hayati, apa yang engkau pahami, apa yang engkau renungkan, dan juga mereka yang berjalan sebagaimana yang engkau jalani, hanya mereka lah yang engkau bisa bawa ke dalam perahu tersebut, atau yang bisa engkau bawa dalam apa yang kau anggap sebagai jalan, apa yang kau anggap apa yang engkau pilih sebagai jalan, sehingga mereka bisa selamat. Tentu orang yang tidak tersambung denganmu, tidak memiliki koneksi denganmu, tidak memiliki penghayatan hidup sama denganmu, dan juga tidak memilih jalan hidup seperti dirimu, maka tentu kamu tidak bisa membawanya ke dalam perahu yang engkau buat. Maka daripada itu kita belajar banyak bahwa siapapun yang tidak bisa terhubung dengan kita, tidak menghayati apa yang kita hayati, maka dia tidak bisa dikatakan keluarga, ataupun juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang dekat dengan kita. Karena orang yang dekat dengan kita bukan hanya mengetahui fisik kita, tapi mengetahui apa yang ada di dalam batin kita, yang di sini disebut sebagai agama, ataupun di sini juga disebut sebagai penghayatan hidup. Terima kasih banyak. Inilah video yang kedua mengenai tentang kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang tentu ini juga bercerita tentang diri kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.